Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar hukum dan politik. Saya akan bicara tentang apa itu hukum, apa itu politik, serta bagaimana relasi antara hukum dan politik. Pertama kita akan lihat dulu apa definisi hukum menurut para pakar. Ada berbagai definisi hukum yang dikemukakan oleh para pakar. Dua di antaranya dikemukakan oleh Profesor Utrecht dan Profesor Sachipto Raharjo. Di sini kita bisa melihat menurut Utrecht, hukum merupakan kumpulan perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh anggota masyarakat, serta pelanggarnya dapat dikenai tindakan oleh pemerintah dari masyarakat tersebut. Nah, di dalam definisi Utrecht ini ada beberapa kalimat kunci yang penting untuk digarisbawahi. Pertama, bahwa hukum itu dibuat untuk mengatur ketertiban di masyarakat. Itu yang pertama. Jadi tujuan hukum adalah mengatur ketertiban di masyarakat supaya masyarakat tertib, supaya masyarakat lebih teratur. Yang kedua, bahwa hukum itu sifatnya mengikat anggota-anggota di dalam masyarakat tersebut, sehingga dia harus ditaati, dipatuhi oleh masyarakat. Jika tidak, maka para pelanggarnya akan dikenai tindakan atau dikenai sanksi atau dikenai hukuman oleh pemerintah di masyarakat tersebut. Itu pengertian hukum menurut Utrecht. Menurut Sachipto Raharjo, hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma dan petunjuk-petunjuk tentang tingkah laku yang merupakan refleksi kehendak manusia tentang bagaimana seyogyanya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Nah, definisi ini kalau kita cermati itu agak berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh Utrecht. Dalam pandangan Sachipto Raharjo, hukum lebih merupakan pedoman atau petunjuk tentang tingkah laku manusia yang merupakan cerminan keinginan manusia tentang bagaimana masyarakat itu dibentuk. Nah, dalam pengertian ini hukum merupakan alat atau instrumen untuk membentuk masyarakat yang diidealkan atau masyarakat yang dicita-citakan. Dengan kata lain, hukum menjadi sebuah instrumen perekayasa sosial atau social engineering. Masyarakat ingin menjadi seperti apa, demikian pula hukum itu dibentuk. Nah, dalam konteks ini kita bisa memahami mengapa ada perbedaan hukum tentang hal yang sama di dua yurisdiksi yang berbeda. Misalnya, kita lihat ada hukum yang melarang perkawinan sesama jenis, tetapi di tempat lain ada juga hukum yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Nah, hukum yang melarang perkawinan sesama jenis itu merefleksikan atau menjadi cerminan tentang kehendak masyarakat di negara tersebut tentang institusi atau lembaga perkawinan macam apa yang mereka inginkan. Demikian pula dengan hukum yang melegalkan perkawinan sesama jenis itu juga menjadi refleksi atau menjadi cerminan dari kehendak masyarakat tentang lembaga perkawinan macam apa yang mereka inginkan. Nah, disinilah sekali lagi hukum sebagai instrumen social engineering atau perekayasa sosial itu berbeda dengan hukum sebagaimana yang kita temukan di dalam definisi Utrecht, di mana di situ lebih tampak hukum sebagai alat kontrol sosial di masyarakat atau social control di masyarakat. Baik, sekarang kita lihat apa itu pengertian politik. Apakah politik itu? Secara etimologis, politik itu berasal dari bahasa Yunani politikos, yang artinya sesuatu yang terkait dengan warga negara atau urusan-urusan kota. Secara terminologis, politik bisa didefinisikan sebagai teori dan praktek yang terkait dengan upaya mempengaruhi orang lain, baik itu di tingkat individual, tingkat lokal maupun global. Jadi kata kuncinya mempengaruhi orang lain.
Yang kedua, politik juga bisa didefinisikan sebagai upaya untuk meraih dan menjalankan suatu posisi di pemerintahan. Jadi ini kaitannya dengan politik pemerintahan. Yang ketiga, definisi politik juga bisa didefinisikan sebagai teori dan praktek tentang pendistribusian wewenang dan sumber daya di dalam sebuah komunitas yang hierarkis dan terstruktur. Jadi politik sangat terkait erat dengan wewenang, pembagian wewenang, distribusi wewenang, serta distribusi sumber daya di dalam sebuah komunitas. Nah, tentang politik ini, salah satu filosof Yunani terkemuka bernama Aristoteles pernah mengemukakan pendapat yang menarik bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk politik. Man is by nature a political animal. Mengapa demikian? Ya, karena pada hakikatnya kita ini selalu berbeda tentang segala sesuatu dan selalu ingin mendapatkan keinginan kita, sementara di sisi lain, orang lain pun mengalami hal yang sama. Di sila kemudian orang berpikir tentang siapa dapat apa, bagaimana suatu keputusan diambil, siapa yang berhak memutuskan. Dan dalam konteks organisasi yang lebih besar, orang berpikir dan merencanakan tentang bagaimana kekuasaan, kewenangan, dan sumber daya dibagikan, seberapa besar pengaruh seseorang terhadap orang lain diperbolehkan, dan seterusnya. Nah, dalam sebuah organisasi atau perhimpunan, baik skala kecil maupun besar, tidak semua orang punya keinginan yang sama. Ada yang berbeda, ada pula yang seragam atau sama kepentingannya. Mereka semua ingin mendapatkan apa yang diinginkannya. Dalam konteks inilah politik ini erat kaitannya dengan konflik dan kerjasama, conflict and cooperation. Orang yang memiliki kepentingan sama mereka bekerja sama, orang yang memiliki keinginan yang berbeda dengan orang lain, maka kedua pihak ini berkonflik dan berusaha untuk mendapatkan keinginannya. Nah, dengan pemahaman yang seperti itu, sekarang kita bisa menilai apakah politik itu bersih atau kotor. Sebab banyak orang mengatakan politik itu kotor. Nah, bagaimana menurut Anda? Nah, karena ada asumsi bahwa politik itu kotor, maka tidak sedikit orang yang enggan atau tidak mau menjadi politisi. Sebab mereka takut terseret pada hal-hal yang kotor. Bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah Anda tertarik menjadi politisi? Menurut saya, jika Anda punya jiwa pengabdian yang tinggi kepada masyarakat, tetapi Anda tidak ingin menjadi PNS atau pegawai di sektor publik, maka menjadi politisi adalah salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan. Mengapa? Ya, karena dengan menjadi politisi, peluang untuk berbuat baik dan memberikan dampak baik bagi orang banyak sangat terbuka. Baik menjadi politisi di ranah eksekutif, misalnya dengan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, maupun menjadi politisi di ranah legislatif, yaitu dengan menjadi anggota DPR, DPD, atau DPRD. Di ranah eksekutif, seseorang politisi bisa menjadi policy maker, pembuat kebijakan, sekaligus menerapkannya. Dia bisa membuat program-program yang baik untuk masyarakat dan memberikan impact yang baik juga bagi masyarakat luas. Di ranah legislatif, seseorang bisa memainkan 3 fungsi penting. Pertama, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Fungsi anggaran artinya dia bisa terlibat dalam penyusunan atau penentuan anggaran. Fungsi pengawasan artinya dia bisa turut mengawasi kinerja pemerintahan dan menggunakan powernya untuk memonitor dan mengingatkan pemerintah. Fungsi legislasi artinya dia bisa turut menyusun kebijakan-kebijakan yang membawa dampak bagi masyarakat. Nah, bayangkan jika fungsi-fungsi ini dipegang oleh orang-orang yang punya dedikasi tinggi dan komitmen yang tinggi pada kemaslahatan bersama atau kemaslahatan masyarakat, maka negara ini pun akan menjadi sangat baik. Inilah pentingnya posisi politisi di masyarakat. Nah, ini adalah contoh bagaimana hasil sebuah anggaran disusun. Pos anggarannya apa peruntukannya, dan berapa jumlahnya. Ini adalah salah satu hasil kerja fungsi anggaran yang sangat penting dampaknya bagi masyarakat.
Gambar grafik ini memberikan contoh tentang ilustrasi fungsi pengawasan yang bisa dilakukan oleh politisi kita baik di DPR maupun di DPRD. Mereka bisa ikut mengawasi kinerja pemerintahan dan mengingatkan pemerintah jika pelayanannya buruk atau tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. Demikian pula dengan gambar ini mengilustrasikan bagaimana politisi di DPRD juga fokus bekerja untuk menyusun peraturan-peraturan daerah atau produk-produk hukum daerah yang bisa membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Kita bisa bayangkan jika semakin banyak orang yang berkomitmen dan berdedikasi mengisi kursi-kursi politik ini, maka nasib bangsa dan masyarakat akan semakin baik dari hari ke hari. Setelah kita mendiskusikan pengertian dasar dari hukum dan politik, kita melangkah pada pertanyaan apa sebenarnya hubungan antara hukum dan politik. Hukum dan politik memiliki hubungan yang sangat erat, sangat terkait satu sama lain. Hukum bisa mempengaruhi politik, politik juga bisa mempengaruhi hukum. Hukum sendiri merupakan produk politik, produk dari negosiasi atau dialektika politik, tetapi politik juga sangat bisa dibentuk atau didesain oleh hukum. Hubungan antara keduanya dengan demikian bersifat interdependensi atau saling tergantung, saling mempengaruhi satu sama lain. Kita akan mendiskusikan lebih dalam lagi tentang hubungan antara hukum dan politik ini dalam video berikutnya, insya Allah. Setelah menyimak paparan singkat saya tentang hukum dan politik serta hubungan antara hukum dan politik, sekarang giliran Anda untuk menjawab pertanyaan saya. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang politisi, terutama kaitannya dengan hukum? Yang kedua, apakah Anda tertarik untuk menjadi politisi? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Demikian paparan singkat saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.